Berhenti! Minggir! Mahesa Kayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Jumpa lagi bersama KJD TV dan kita lanjutkan Kaca Penggala episode sebelumnya. Oke, tak perlu lama-lama, siapkan kopi dulu sambil udut. Mari kita lanjut. Aku sendiri yang akan turun tangan. Kita berangkat sekarang. Ayo. Di episode sebelumnya diceritakan, Mondosio telah mendapat laporan dari Keminten dan Kekedong bahwa mereka melihat Blirik bersembunyi di dalam hutan. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Kamu lihat orang lari di sini? Maka dengan cepat Mondosio dan para pengikutnya segera menyisir ke dalam hutan. Sampai kemudian di tengah hutan mereka menemukan rumah tempat tinggal Mbah Katili. Seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, bahwa Blirik memang bersembunyi di rumah Mbah Katili. Geledah rumah itu, ayo! Yang lain, periksa tempat ini. Namun ternyata keberuntungan masih berpihak kepada Blirik. Meskipun mereka telah mengobrak-abrik rumah Mbah Katili, malam itu mereka tidak menemukan yang mereka cari. Kalau ada lelaki pendek gemuk kemari, kasih tahu aku di Kademangan Kali Sengoro. Kosong. Kita harus cari sampai ketemu. Balik. Ayo. Esokan harinya diperlihatkan di sebuah pasar Kali Sengoro. Tampak di sana Mbok Jampi, pembantu keluarga Demang Wirojoyo yang masih setia kepada keluarga Ki Demang. Di sisi lain diperlihatkan Mbah Katili tengah membawa tumpukan rumput di dalam keranjang. Ternyata di dalam rumput itu ada Blirik yang bersembunyi. Begitu melihat Mbok Jampi, Blirik pun gak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia meminta Mbok Jampi untuk menyampaikan pesan kepada Mahesa Kayun, karena ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Astagfirullahalazim. Bilang sama Den Bagus Kayun, nanti malam saya tunggu di kuburan. Penting. Ya. Iya. Malam harinya seperti yang telah dijanjikan, Mahesa Kayun telah datang ke kuburan untuk bertemu dengan Blirik. Paman Blirik, kenapa paman tiba-tiba menghilang? Mereka benar-benar jahat dan yang membunuh ayahanda. Mondosio, Den. Dia melancarkan pukulan jarak jauh ke dada Ki Demang. Mondosio bukan sekedar tukang kuda, Den. Dari mana paman tahu? Saya berada di tempat kejadian, Den. Lebih baik Raden melapor saja pada Ki Dadap Ayam. Benar-benar laknat. Ya. Kita harus balas kematian ayah, Kek. Jangan gegabah. Setelah mendengarkan kesaksian Blirik, Mahesa Kayun langsung menemui Ki Dadap Ayam dan menceritakan semuanya kepada kakeknya itu. Kita tunggu waktu yang paling tepat. Yang penting, Blirik harus diamankan. Kau tunggu di sini saja. Jangan keluyuran kemana-mana. Kakek mau ke rumah Tambak Boyo. Sementara itu si Blirik langsung kembali bersembunyi di rumah Mbah Katili. Namun sial bagi Blirik, malam itu dia tidak sadar Mondosio telah mengikutinya. Apa kabar Kang Blirik? Ampun saya, Mondosio. Jangan bunuh saya. Ampun. Aku tidak mau tubuhku direncah oleh rakyat Kali Sengoro. Ampun, Mondosio. Bertepatan dengan itu, tampak Ki Dadap Ayam telah sampai di tempat itu untuk menemui Blirik. Kula nuwun. Monggo. Ada apa? Aku mau ketemu sama Blirik. Katanya tinggal di sini. Dia baru saja masuk.
Entah habis keluyuran dari mana. Dan tentu saja mereka terlambat beberapa saat karena Blirik telah tewas. Hah? Jatili! Alam! Basingah benar-benar cerdik. Mereka bertindak lebih cepat dari kita. Kalau sudah begini... Tukang kuda itu benar-benar kejam. Dari mula saya sudah mencurigai tempat keramat itu. Saya tidak pernah ragu kalau Tuan Mondosio melakukan sesuatu. Besok kita ke kota raja. Kita dipanggil Ngabei Wuragil. Keesokan harinya diperlihatkan Mahesa Kayun telah pulang. Sementara itu, Nyai Basingah dan Mondosio telah bersiap untuk berangkat ke Pajang untuk memenuhi panggilan dari Ki Ngabei Wuragil. Nyai mau menginap di Pajang? Tidak. Mungkin nanti malam aku akan pulang. Mau kemana mereka, Mbah? Katanya mau ke Pajang. Rupanya kali ini Mahesa Kayun akan benar-benar nekat. Dia berniat akan melawan Mondosio, meskipun dia tahu dia tidak akan mampu mengalahkan Mondosio. Adikku Retno Jumini yang kusayangi. Hari ini, aku pergi adikku. Aku harus menebus darah ayah kita. Kezaliman harus dilawan. Dari kakakmu, Kayun. Itu surat pengangkatan resmi atas nama Sultan Pajang. Sin kemudian berpindah di mana Mondosio dan Basingah telah sampai di Pajang dan bertemu dengan Ngabei Wuragil. Ternyata dipanggilnya Mondosio oleh Ngabei Wuragil adalah untuk mendapatkan surat pengangkatan Mondosio menjadi Demang Kalisengoro yang baru. Terima kasih Ngabei. Jasa-jasamu dalam mengamankan Kalisengoro ini cukup besar. Apa yang kita impikan selama ini akhirnya terwujud juga. Malam itu setelah bertemu dengan Ngabei Wuragil, Mondosio dan Nyai Basingah langsung berniat pulang kembali ke desa Kalisengoro. Namun di tengah jalan tiba-tiba ada seseorang yang menghadang perjalanan mereka. Rupanya orang itu adalah Mahesa Kayun yang telah bertekad akan membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Berhenti! Minggir! Mahesa Kayun. Aku mau membunuh manusia-manusia busuk macam kalian. Ayo Kayun, aku masih mau meladenimu. Mondosio, tolong! Namun di kesempatan itu, Mahesa Kayun sudah sempat melukai Nyai Basingah sebelum kemudian dia lari dari tempat itu. Warangan, darah racun ini harus cepat dikeluarkan. Aku pergi adikku. Aku yakin kau akan bisa menjaga diri. Tindakannya sangat gegabah. Sementara itu di Kademangan, Jumini yang telah mendapatkan surat dari Mahesa Kayun langsung menceritakannya kepada Ki Dadap Ayam. Mondosio itu terlalu sakti untuk dilawan oleh si Kayun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dia. Kau akan mengalami kesulitan di rumah itu nanti, Duk. Rasanya tidak ada pengaruh racun warangan. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari ini luka Denyai akan kering. Sebagai tetangga desa, sama sekali aku tidak kenal dengan orang yang namanya Mondosio. Ngabei Wuragil memang agak sembrono. Kasihan keluarga Kakang Wirojoyo. Keesokan harinya diperlihatkan Mahesa Kayun yang telah pergi dari desa Kalisengoro berniat akan pergi ke Mataram. Karena menurutnya di Pajang keluarganya sudah tidak dihargai. Kakang
Memang tidak ada siapa-siapa di sana. Namun sebelum ke Mataram, dia menyempatkan diri ke desa Banyu Urip untuk menemui Nilot Palasari, kekasihnya, putri dari Demang Surakerti. Ayahku dibunuh oleh orang yang saat ini mencengkram Kademangan. Ini cobaan untuk kita. Untukku. Aku harus meninggalkan semua yang kucintai. Di kesempatan itu, Kayun menceritakan tentang masalah yang terjadi di keluarganya kepada kekasihnya itu, yang seharusnya menjadi warisanku. Namun ternyata pertemuan mereka di tempat itu diketahui Demang Surakerti, yang tentu saja langsung marah atas sikap mereka berdua. Ayah marah karena kalian seperti maling ayam yang sembunyi-sembunyi. Kau lebih suka membuat Nilot membohongi orang tuanya. Saya takut, Paman. Bicarakan segala sesuatunya di rumah, kalau kau memang punya niat baik. Beruntungnya kali ini Demang Surakerti sangat bijaksana. Bahkan kemudian dia bersikap sangat baik kepada Kayun dan akan membantunya untuk mengabdi di Mataram. Rencanamu sudah bulat untuk mengabdi di Mataram? Saya, Paman, Pangabehi dari Pajang, telah mengangkat pembunuh Ayahanda sebagai pengganti Demang di Kali Sengoro. Perempuan itu berkomplot dengan Mondosio, penjahat yang mula-mula menyamar sebagai tukang kuda Ayahanda. Sayang, saksi satu-satunya yang melihat sendiri Ayahanda dibantai oleh Mondosio juga sudah terbunuh beberapa hari yang lalu. Ini merupakan kejahatan paling besar yang pernah terjadi di Pajang. Saya tidak mungkin tinggal lagi di Kali Sengoro, Paman. Kalau kau memang benar-benar mau mengabdi di Mataram, kau akan kubuatkan surat. Besok kau boleh berangkat. Temani dia Margasira. Keesokan harinya Mahesa Kayun jadi berangkat ke Mataram dengan ditemani Margasira, putra dari Demang Surakerti. Sementara itu di rumah Kademangan Kali Sengoro, tampak Basingah tengah melampiaskan kemarahannya atas perbuatan Mahesa Kayun kepada Retno Jumini adiknya. Basingah menyiksa Retno tanpa ampun, meskipun sebenarnya Retno tidak bersalah apa-apa. Basingah memang keterlaluan. Tolong ambilkan air hangat di dapur, Dok Sri. Iya. Apa yang kau lakukan? Pergi kamu. Aku tidak butuh pertolonganmu. Sedang apa kamu di sini? Tinggalkan tempat ini. Hamba benar-benar cemas. Bagaimana sebuah Kademangan diperintah oleh pembunuh. Sin kemudian berpindah di Pajang, di mana diperlihatkan Ki Dadap Ayam tengah menghadap Ki Ngabehi Wuragil dan Ki Ngabehi Wilomarto untuk melaporkan tentang yang sebenarnya terjadi di desa Kali Sengoro. Paman bisa ditangkap karena menyebar fitnah. Tentu saja laporan dari Ki Dadap Ayam itu jelas ditentang oleh kedua petinggi Pajang tersebut, karena mereka berdua sudah termakan kata-kata dan sangat percaya kepada Nyai Basingah dan Mondosio. Ki Dadap, atas dasar apa kami harus lebih mempercayai laporanmu? Dia adalah iblis yang menghancurkan keluarga anak hamba. Dia telah... Ki Dadap, apa sebenarnya keinginanmu? Beberapa hari berselang, diperlihatkan Mahesa Kayun telah berada di Mataram dan telah diterima menjadi salah satu prajurit Mataram di bawah pimpinan Gundalini, saudara seperguruan Mondosio. Kakang Gundalini sudah lama mengabdi di Mataram. Hampir setahun. Saya sama sekali tidak menduga Mataram sebesar ini. Karena negeri ini dibangun dengan rasa cinta dan pengabdian yang tinggi dari rakyat. Seharusnya tahun ini Senopati terkena kewajiban menghadap. Sin kemudian berpindah di mana diperlihatkan di kerajaan Pajang, semua para pembesar kerajaan tengah menghadap Sultan Hadiwijoyo untuk membahas tentang perkembangan Mataram dan tentang Senopati yang sudah sekian lama tidak melakukan penghadapan kepada Sultan Hadiwijoyo. Ampun Kanjeng Sultan, yang hamba cemaskan adalah seringnya Angger Senopati mengadakan jamuan kepada utusan-utusan daerah yang baru menghadap kemari, seolah-olah mempunyai tujuan tertentu. Jangan berlebihan kalian curiga. Ampun Kanjeng Sultan, hamba kira kita harus bertindak tegas.
Maksudmu putraku Senopati berniat untuk mirong Kampuh Jinggo, memberontak padaku. Aku berkati pernikahan kalian. Beberapa hari berselang, kembali diperlihatkan di Kademangan Kalisengoro, di mana di sana tengah diadakan pesta besar atas pernikahan Nyai Basingah dan Mondosio. Di acara itu turut dihadiri oleh Ki Ngabeyi Wuragil dan Ki Ngabeyi Wilomarto untuk sekaligus meresmikan pengangkatan Mondosio sebagai Demang Kalisengoro. Atas nama Sinuwun Kanjeng Sultan Pajang, saya mengangkat Saudara Mondosio sebagai Demang Kalisengoro yang baru. Angger Senopati berada di Lipuro. Sepulang dari desa Kalisengoro, Ngabeyi Wuragil dan Ngabeyi Wilomarto singgah dulu ke Mataram karena ada amanat dari Sultan Hadiwijoyo yang harus disampaikan kepada Senopati ing Alogo. Memang ada sesuatu yang sangat penting, Ki Juru. Iya. Ada apa, Paman? Ternyata respon dari Senopati sungguh di luar dugaan kedua Ngabeyi dari Pajang tersebut. Hal tersebut membuat Ki Juru Martani merasa sungkan kepada utusan dari Pajang itu. Dia tidak mau turun dari kudanya. Mereka utusan dari Pajang, Ger. Membawa amanat dari Kanjeng Sultan. Sebaiknya Angger turun dari kuda untuk mendengarkan. Kalau begitu, kita turun lebih dulu. Silahkan katakan. Demikian amanat Kanjeng Sultan kepada Angger Senopati. Pertama, Kanjeng Sultan menghendaki agar Senopati memotong rambut. Kedua, Kanjeng Sultan tidak mau Angger Senopati membuat jamuan-jamuan. Dan yang ketiga, Angger Senopati segera menghadap Kanjeng Sultan di Istana Pajang. Demikian amanat yang harus kami sampaikan kepada Angger. Maafkan sikap Angger Senopati. Tidak apa-apa, Ki Juru. Kami mohon pamit. Monggo. Angger telah melakukan 3 kesalahan besar. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Senopati, Ki Juru Martani kemudian menegur Senopati bahwa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Sungguh, Angger sudah melakukan dosa besar. Itu tidak baik. Kanjeng Sultan akan marah sekali. Daerah itulah yang dulu disengketakan antara Demang Wirojoyo dan Demang Surakerti. Sin kemudian berpindah di perbatasan antara Kalisengoro dan Banyu Urip, di mana diperlihatkan Mondosio dan kedua anak buahnya tengah memeriksa tanah sekitaran perbatasan. Secepatnya, kita harus perbaiki tapal batas itu. Ayo kita periksa yang lain. Tiba-tiba Mondosio melihat ada seorang gadis yang tengah pingsan. Kalian pulang saja dulu. Biar aku menolong gadis ini dulu. Baik, Demang. Ya. Di mana saya? Kamu ada di jalanan. Tidak apa-apa. Kamu akan segera sembuh. Siapa namamu? Nama saya Sokawati. Rupanya gadis itu adalah Sukawati, kakak dari Palasari, yang juga putri dari Demang Surakerti. Kamu dari Banyurip? Saya harus segera pulang. Dari sinilah nanti awal mula ketegangan antara Nyai Basingah dan Demang Surakerti, di mana nanti nasib keluarga Demang Surakerti tak beda jauh dengan nasib keluarga Demang Wirojoyo. Saya mau mengurut kakimu, supaya bisa jalan dan tidak bengkak. Saya malu, Tuan. Aduh. Oke lor, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.